Selamat pagi, siang, sore semua. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting dalam industri perhotelan, yaitu Forecast Models for Hotel Revenue Management, atau model forecast untuk manajemen pendapatan hotel. Seperti yang kita ketahui, dalam industri yang kompetitif seperti perhotelan, kemampuan untuk memprediksi permintaan dan pendapatan masa depan secara akurat sangat krusial untuk kesuksesan bisnis. Melalui presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai model forecast yang dapat membantu hotel mengoptimalkan pendapatan mereka melalui prediksi yang akurat. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis model forecast, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Hotel Revenue Management Forecasting. Forecasting dalam konteks hotel adalah metode yang digunakan untuk membantu manajer menentukan permintaan dan kinerja pendapatan akomodasi mereka di masa depan. Dengan menganalisis data masa lalu dan sekarang, forecasting hotel memungkinkan kita untuk memprediksi hasil masa depan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu, memaksimalkan keuntungan, dan mempersiapkan diri untuk gangguan atau peristiwa tak terduga. Forecasting sangat penting dalam manajemen pendapatan hotel, karena tanpa forecasting yang akurat, Anda tidak akan memiliki ketepatan dalam memprediksi volume pemesanan masa depan. Dengan forecast yang baik, Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas mengenai penetapan harga, promosi, dan paket untuk bulan-bulan mendatang. Forecasting yang tepat juga membantu Anda memanfaatkan periode puncak dengan lebih baik dan membantu Anda melewati periode sepi dengan lebih mudah. Ada 3 jenis utama model forecasting yang digunakan dalam manajemen pendapatan hotel. Pertama, Historical Booking Models atau model berdasarkan data historis. Kedua, Advanced Booking Models atau model berdasarkan data pemesanan lanjutan. Dan ketiga, Combined Models, atau model kombinasi yang menggabungkan pendekatan historis dan pemesanan lanjutan. Setiap model ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing yang akan kita bahas lebih mendalam pada slide berikutnya. Pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada ukuran properti, segmen yang tersedia, dan tujuan bisnis hotel Anda. Penting untuk diingat bahwa setiap model forecasting lebih baik daripada tidak memiliki forecasting sama sekali. Mari kita bahas lebih detail tentang Historical Booking Models. Model ini adalah salah satu model forecasting paling sederhana yang hanya memerlukan sedikit perhitungan. Anda hanya perlu menggunakan data historis seperti jumlah malam kamar terjual, tingkat okupansi, ADR, pendapatan, dan lain-lain, serta tren pasar untuk memprediksi permintaan masa depan. Beberapa metode umum yang digunakan dalam model ini antara lain exponential smoothing, moving averages, dan linear regression. Exponential smoothing memberikan bobot lebih besar pada data yang lebih baru. Sementara moving averages menghitung rata-rata dari periode waktu tertentu. Linear regression mengidentifikasi hubungan antara variabel untuk membuat prediksi. Keuntungan utama dari model ini adalah kesederhanaannya dan kemudahan implementasinya. Namun, keterbatasannya adalah model ini kurang akurat dalam menghadapi perubahan pasar yang drastis atau peristiwa tak terduga, seperti pandemi, karena terlalu bergantung pada data historis, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi permintaan. Sekarang, mari kita bahas Advanced Booking Models. Model ini lebih kompleks daripada Historical Booking Models. Alih-alih hanya menggunakan data historis hotel, model ini fokus pada informasi berdasarkan segmen. Dengan memecah data menjadi berbagai segmen, Anda memiliki kesempatan untuk melakukan forecast lebih akurat. Ada 2 jenis utama Advanced Booking Models, Additive Models dan Multiplicative Models.
Additive models mengasumsikan bahwa jumlah reservasi pada hari tertentu sebelum kedatangan tidak bergantung pada jumlah kamar akhir yang terjual. Sementara itu, multiplicative models mengasumsikan bahwa jumlah reservasi yang akan datang bergantung pada jumlah reservasi saat ini. Metode umum lainnya dalam model ini adalah pickup methods dan booking curve models. Pickup methods menghitung rata-rata reservasi yang terjadi antara periode waktu tertentu. Sementara booking curve models mencoba menggambarkan bentuk kurva pemesanan. Keuntungan dari model ini adalah akurasi yang lebih tinggi, terutama untuk hotel dengan berbagai segmen pasar. Namun, keterbatasannya adalah kompleksitasnya yang lebih tinggi dan membutuhkan data yang lebih detail dan terstruktur. Selanjutnya, kita akan membahas Combined Forecasting Methods. Model ini menggabungkan pendekatan historis dan pemesanan lanjutan untuk menghasilkan forecast yang lebih akurat. Ada beberapa cara untuk menggabungkan forecast, antara lain melalui metode regresi atau rata-rata tertimbang dari forecast historis dan pemesanan lanjutan. Penelitian telah menunjukkan bahwa model kombinasi umumnya menghasilkan akurasi forecast yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan satu model saja. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Weatherford dan Kimes menggunakan data dari Choice Hotels dan Marriott Hotels menunjukkan bahwa kombinasi model dapat memberikan hasil yang lebih stabil dan akurat. Keuntungan utama dari model ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan forecast yang lebih akurat dengan memanfaatkan kekuatan dari berbagai model. Namun, keterbatasannya adalah kompleksitas yang lebih tinggi dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai metode forecasting serta cara menggabungkannya secara efektif. Sebelum kita membahas metode forecasting yang lebih kompleks, mari kita pahami terlebih dahulu salah satu dasar forecasting yang penting dalam industri perhotelan, yaitu seasonal decomposition atau dekomposisi musiman. Seasonal decomposition adalah teknik yang digunakan untuk memecah deret waktu menjadi komponen-komponen penyusunnya. Ada 3 komponen utama dalam dekomposisi musiman. Pertama, komponen tren yang menunjukkan arah umum data seiring waktu. Apakah cenderung naik, turun, atau stabil? Kedua, komponen musiman yang menunjukkan pola berulang yang terjadi pada interval waktu tertentu, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Dan ketiga, komponen residual atau noise yang merupakan bagian dari data yang tidak dapat dijelaskan oleh tren atau musiman. Ada 2 metode utama untuk melakukan seasonal decomposition. Metode aditif dan metode multiplikatif. Metode aditif mengasumsikan bahwa komponen musiman memiliki besaran yang konstan, terlepas dari tingkat tren. Sementara metode multiplikatif mengasumsikan bahwa komponen musiman berubah secara proporsional dengan tingkat tren. Pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada karakteristik data yang dianalisis. Dalam konteks hotel, seasonal decomposition sangat penting karena permintaan hotel umumnya memiliki pola musiman yang kuat. Misalnya, hotel di destinasi pantai mungkin mengalami lonjakan permintaan pada musim panas, sementara hotel di daerah ski mungkin sibuk pada musim dingin. Dengan memahami pola musiman ini, manajemen hotel dapat merencanakan strategi harga, promosi, dan alokasi sumber daya dengan lebih efektif. Sebagai contoh aplikasi, hotel dapat menggunakan seasonal decomposition untuk mengidentifikasi bahwa okupansi mereka selalu meningkat 30% selama musim liburan summer dibandingkan dengan rata-rata tahunan. Informasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan harga, menambah staf, atau merencanakan renovasi di luar musim puncak. Setelah membahas berbagai model forecasting, mari kita bahas lebih mendalam salah satu metode forecasting yang populer dan efektif dalam industri perhotelan, yaitu Holt-Winters Triple Exponential Smoothing.
Holt-Winters Triple Exponential Smoothing adalah metode forecasting yang memperhitungkan 3 komponen utama, level, tren, dan musiman. Komponen level menggambarkan nilai rata-rata dari data. Komponen tren menggambarkan kecenderungan naik atau turun dari data seiring waktu. Dan komponen musiman menggambarkan pola berulang yang terjadi pada interval waktu tertentu. Metode ini sangat cocok digunakan untuk data yang memiliki pola musiman yang jelas, seperti permintaan hotel yang biasanya meningkat pada musim liburan atau menurun pada musim sepi. Keuntungan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk menangkap pola musiman dan tren secara bersamaan, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Namun, keterbatasannya adalah metode ini membutuhkan data historis yang cukup panjang untuk mengidentifikasi pola musiman dengan baik, dan kurang efektif jika ada perubahan struktural yang tiba-tiba dalam data. Sebagai contoh, jika kita menggunakan Holt-Winters Triple Exponential Smoothing untuk memprediksi okupansi hotel pada bulan Desember berdasarkan data historis 3 tahun terakhir, model ini akan mempertimbangkan tingkat okupansi rata-rata, level, tren peningkatan atau penurunan okupansi dari tahun ke tahun, tren, dan pola musiman khas bulan Desember, musiman, untuk menghasilkan satu nilai prediksi, misalnya 85% okupansi. Selanjutnya, kita akan membahas evolusi dari forecasting titik tunggal ke probabilistic forecasting. Jika forecasting tradisional memberikan satu nilai prediksi tunggal, probabilistic forecasting memberikan rentang nilai prediksi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Perbedaan utama antara forecasting titik tunggal dan forecasting probabilistik adalah bahwa forecasting titik tunggal hanya memberikan satu angka sebagai prediksi, sementara forecasting probabilistik memberikan distribusi kemungkinan hasil yang memungkinkan kita untuk memahami ketidakpastian dalam prediksi. Manfaat utama dari probabilistic forecasting adalah kemampuannya untuk mengukur dan mengkomunikasikan ketidakpastian, membantu manajemen hotel dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Misalnya, alih-alih hanya mengatakan, kami memprediksi okupansi 85%. Kita bisa mengatakan, kami memprediksi okupansi antara 80% hingga 90% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ada beberapa metode untuk mengimplementasikan probabilistic forecasting, antara lain quantile regression, Bayesian methods, dan prediction intervals. Sebagai contoh, dengan menggunakan prediction intervals, kita dapat menghasilkan prediksi dalam bentuk rentang nilai. Seperti prediksi okupansi untuk bulan depan adalah antara 78% hingga 92% dengan tingkat kepercayaan 95%, yang memberikan informasi yang lebih kaya dan berguna untuk perencanaan. Terakhir, mari kita bahas bagaimana kita dapat menyempurnakan forecasting, lebih lanjut menggunakan Monte Carlo Simulation. Monte Carlo Simulation adalah teknik komputasi yang menggunakan sampling acak untuk memodelkan probabilitas dari berbagai hasil yang mungkin dalam suatu proses yang mengandung variabel acak. Dalam konteks forecasting hotel, Monte Carlo Simulation dapat digunakan untuk menyempurnakan prediksi dengan mempertimbangkan berbagai variabel dan ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi permintaan hotel. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan Monte Carlo Simulation untuk forecasting hotel antara lain. Pertama, identifikasi variabel kunci yang mempengaruhi permintaan hotel. Kedua, tentukan distribusi probabilitas untuk setiap variabel. Ketiga, jalankan simulasi dengan menghasilkan nilai acak untuk setiap variabel. Dan keempat, analisis hasil simulasi untuk mendapatkan distribusi prediksi. Manfaat utama dari menggunakan Monte Carlo Simulation
adalah kemampuannya untuk menangani kompleksitas dan ketidakpastian dalam forecasting. Memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang berbagai skenario yang mungkin terjadi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih robust. Sebagai contoh praktis, hotel dapat menggunakan Monte Carlo Simulation untuk memprediksi pendapatan dengan mempertimbangkan variabel seperti tingkat okupansi, harga rata-rata, biaya operasional, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau acara lokal. Dengan menjalankan ribuan simulasi, hotel dapat memperoleh distribusi probabilitas pendapatan yang mungkin, bukan hanya satu angka prediksi tunggal, yang memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik dan manajemen risiko yang lebih efektif. Setelah kita memahami berbagai metode forecasting, penting untuk mengevaluasi seberapa akurat hasil forecasting kita. Untuk itu, kita akan membahas beberapa metode pengujian atau benchmark yang umum digunakan dalam mengevaluasi hasil forecasting. Pertama, ada MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. MAPE mengukur kesalahan forecasting sebagai persentase dari nilai aktual. Rumusnya adalah rata-rata dari nilai absolut persentase kesalahan antara nilai aktual dan nilai forecast. MAPE sangat berguna karena memberikan hasil dalam bentuk persentase yang mudah diinterpretasikan. Sebagai contoh, MAPE sebesar 10% berarti rata-rata forecasting kita meleset sebesar 10% dari nilai aktual. Semakin kecil nilai MAPE, semakin akurat forecasting kita. Namun, MAPE memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat digunakan jika ada nilai aktual yang nol. Kedua, ada MAD atau Mean Absolute Deviation, yang juga dikenal sebagai MAI atau Mean Absolute Error. MAD mengukur rata-rata dari nilai absolut kesalahan antara nilai aktual dan nilai forecast tanpa mengkonversinya ke persentase. Rumusnya adalah rata-rata dari nilai absolut selisih antara nilai aktual dan nilai forecast. Keuntungan MAD adalah memberikan hasil dalam satuan yang sama dengan data asli, sehingga lebih mudah dipahami dalam konteks bisnis. Sebagai contoh, MAD sebesar 5 kamar, berarti rata-rata forecasting kita meleset sebesar 5 kamar dari nilai aktual. Ketiga, ada RMSI atau Root Mean Squared Error dan MSI atau Mean Square Error. RMSI adalah akar kuadrat dari rata-rata kuadrat kesalahan antara nilai aktual dan nilai forecast, sementara MSI adalah rata-rata kuadrat kesalahan tersebut. RMSI memberikan bobot lebih besar pada kesalahan yang lebih besar, sehingga lebih sensitif terhadap outlier. Rumus RMSI adalah akar kuadrat dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai forecast. RMSI berguna ketika kita ingin memberikan penalti lebih besar pada kesalahan yang signifikan. Dalam mengevaluasi akurasi forecasting hotel, kita dapat menggunakan kombinasi metrik-metrik ini untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Sebagai contoh, jika kita memiliki MAPE sebesar 8%, MAD sebesar 4 kamar, dan RMSI sebesar 5,2 kamar, kita dapat menyimpulkan bahwa forecasting kita cukup akurat dengan rata-rata kesalahan sebesar 8% atau 4 kamar dan tidak terlalu banyak outlier yang signifikan karena perbedaan antara MAD dan RMSI tidak terlalu besar. Dengan menggunakan metrik-metrik ini, kita dapat membandingkan berbagai metode forecasting dan memilih yang paling sesuai untuk kebutuhan hotel kita, serta terus memantau dan meningkatkan akurasi forecasting dari waktu ke waktu. Setelah memahami berbagai model forecasting, mari kita bahas bagaimana mengimplementasikannya secara efektif. Ada beberapa metrik kunci yang perlu diperhatikan dalam forecasting, antara lain Average Daily Rate, ADR, Revenue per Available Room, RevPAR, dan tingkat okupansi. Metrik-metrik ini akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja forecast Anda. Untuk mengimplementasikan forecasting, Anda perlu mengumpulkan data historis dan tren pasar,
membandingkannya, dan menarik kesimpulan. Identifikasi peluang yang mungkin terlewat atau terlambat ditanggapi, dan gunakan pengetahuan itu untuk periode berikutnya. Beberapa praktik terbaik dalam forecasting hotel antara lain, memperhatikan tren pasar yang terus berubah, mempertimbangkan acara suam hari libur, melakukan forecast berdasarkan segmen, meninjau forecast secara berkala, dan melihat set kompetitif Anda. Penting untuk diingat bahwa forecast harus ditinjau secara teratur, setidaknya seminggu sekali, terutama untuk jendela pemesanan. Semakin cepat Anda menyesuaikan dan bereaksi terhadap perubahan permintaan atau tren, semakin siap Anda menghadapinya. Sebagai kesimpulan dari presentasi kita tentang Forecast Models for Hotel Revenue Management, kita telah membahas berbagai pendekatan forecasting yang dapat membantu hotel mengoptimalkan pendapatan mereka. Kita memulai dengan memahami dasar-dasar forecasting melalui seasonal decomposition, yang memungkinkan kita untuk memecah data permintaan hotel menjadi komponen tren, musiman, dan residual. Pemahaman ini sangat penting karena permintaan hotel umumnya memiliki pola musiman yang kuat. Selanjutnya, kita menjelajahi berbagai model forecasting, mulai dari historical booking models yang sederhana hingga advanced booking models dan combined models yang lebih kompleks. Kita juga membahas Holt-Winters Triple Exponential Smoothing, yang sangat efektif untuk data dengan pola musiman jelas dan menghasilkan prediksi titik tunggal. Kemudian, kita melangkah lebih jauh dengan probabilistic forecasting, yang memberikan rentang prediksi dengan tingkat kepercayaan tertentu, bukan hanya satu nilai prediksi. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih kaya tentang ketidakpastian dalam forecasting. Untuk menyempurnakan forecasting lebih lanjut, kita membahas Monte Carlo Simulation, teknik komputasi yang memungkinkan kita untuk memodelkan berbagai skenario yang mungkin dengan mempertimbangkan berbagai variabel dan ketidakpastian. Terakhir, kita membahas metode-metode untuk mengevaluasi hasil forecasting, seperti MAPE, MAD, MAI, dan RMSI, MSI, yang sangat penting untuk mengukur akurasi dan membandingkan berbagai metode forecasting. Dari pembahasan kita, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu model forecast pun yang paling cocok untuk semua hotel. Pemilihan model yang tepat bergantung pada berbagai faktor, seperti ukuran properti, segmen pasar yang tersedia, ketersediaan data, dan tujuan bisnis hotel Anda. Melihat ke masa depan, kita dapat melihat tren menuju penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti artificial intelligence dan machine learning dalam forecasting hotel. Teknologi ini memungkinkan analisis data yang lebih kompleks dan menghasilkan forecast yang lebih akurat. Dengan menerapkan model forecast yang tepat dan mengikuti praktik terbaik, hotel dapat mengoptimalkan pendapatan mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat. Terima kasih atas perhatian Anda.